Ya, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tentu kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ini Jumat yang kita tunggu-tunggu, apalagi Jumat Kliwon, bakule longko. Tapi kita nyantai bersama Ibu Lailatul Isa SPDI Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita ini pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Alhamdulillah kelihatan seger banget. Habis minum es teh. Kelihatan seger. Sirup fresh. Sirup fresh itu. Sirup fresh. Kelihatan fresh terus apalagi ini hawanya memang hawa seger Bu ya untuk nafas oksigen tuh asik kalau musim hujan kayak gini. Cuma yang bakul dawet, bakul es tuh yang agak repot kalau musim hujan. Tetap cair, Pak. Tetap cair. Habis esnya. Iya, yang kita tunggu selalu kapan cairnya. Ya, Ibu, ini kaitannya dengan tema kita nih, pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Mungkin bisa dijelaskan kok perlu pencocokan dan penelitian sih? Pencocokan kan mungkin sudah pernah. Artinya kok perlu dicocokin lagi. Terus penelitian data pemilih ini fungsinya gunanya untuk apa sih Bu? Iya, ini kan yang namanya data daftar pemilih ini sebenarnya yang paling penting gitu ya, karena kalau kami menganggapnya sebagai darahnya pemilu, karena dari data pemilih ini nanti kita bisa memetakan TPS, berapa TPS, memetakan logistiknya. Jadi berdasarkan data pemilih kita bisa memastikan kebutuhan dari pemilu itu sendiri, baik itu TPS-nya kita mau berapa. Kan kalau pemilu seperti ini kan per TPS maksimal 300 pemilih, Mas. Oh, per TPS maksimal 300. Jadi pemilih. Seperti itu kan antara pemilu sama pemilihan kan beda-beda, Mas. Nah, kalau pemilu ini satu TPS maksimal 300 pemilih. Nah, ini kemudian dari situ kita bisa tahu jumlah badan ad hoc-nya kan, KPPS-nya nanti yang akan direkrut berapa orang itu kan berdasarkan jumlah TPS-nya. Dari jumlah TPS dan pemilih ini pula yang nanti kita menentukan berapa logistiknya, berapa surat suaranya, berapa kemudian kebutuhan lainnya untuk kemudian pemilu itu. Dari situlah makanya penting banget yang namanya coklit ini, pencocokan dan penelitian terhadap pemilih. Ya, itu sampai terakhir kapan? Kan misalnya pemilu atau pilpresnya tanggal 14 Februari. Oh iya. Itu pencocokannya tuh sampai kapan? Oh iya. Apa pas hari H atau ada batasan? Karena kan pemilih itu kan berubah-ubah. Misalnya ada yang pindah tugas kerja, atau pindah rumah, atau pindah alam juga ada ya, Mas ya? Iya, iya pindah alam bener. Iya betul. Pindah alam terus pindah akalnya kan nggak boleh milih kan orang yang nggak berakal sehat. Nah, ini gimana ini? Oh iya, sampai kapan? Iya betul. Untuk coklit sendiri ini nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari ini ya Mas, tahun 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023 Mas. Sampai 14 Maret 2023. Jadi kan ini kita persiapan jauh-jauh hari untuk coklitnya memang dari tanggal itu ya 12 Februari ini sampai tanggal 14 Maret. Ini 14 nanti Maret monggo 2000... warga 23. Oh 23. Iya kan coklit itu 1 bulan. Nah, coklit 1 bulan. Iya didatangi nanti dari rumah ke rumah ada petugasnya namanya Pantarlih. Petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, seperti itu. Jadi nanti tanggal 12 ini jangan kaget nanti tiba-tiba ada yang kemudian pakai rompi ada tulisannya Pantarlih. Oh harus itu syarat harus pakai seragam itu. Iyalah identitas Mas biar ketahuan bahwa ini benar-benar petugas yang resmi kami rekrut ya untuk kemudian mendapatkan tugas mencocok coklit. Itu petugasnya itu badan ad hoc yang ada tinggal di desa ya. Iya sesuai dengan alamat desanya tersebut. Jadi disesuaikan KTP-nya. Kalau Mas Jamil rumahnya Wiradesa ya di situ yang bisa jadi petugas Pantarlihnya. Jadi kayak gitu. Tapi syaratnya untuk mendatangi untuk petugas
itu harus pakai. Kalau misalnya nggak pakai nggak kita terima, Bu ya. Ya nggak boleh. Iya, makanya nanti Kan syarat wajib iya, itu monggo ya. nanti warga Kabupaten Pekalongan kalau ada orang yang kemudian datang itu dipastikan mereka benar-benar petugas dari kami ya. Jadi mereka ada rompinya, Surat tugasnya. ada surat tugasnya, ada ID card-nya, Ada ID card-nya. Ini. pakai topi, Pakai topi. gitu ya. Jadi ada topinya, ada rompinya, kemudian ada tulisannya Pantarlih KPU Kabupaten Pekalongan, Iya, seperti itu. ini kawan Rasika. Soalnya kadang saya kan kalau di desa Kelunjukan ini termasuk pendatang sehingga tidak kenal tetangga yang agak jauh. Ketika pernah ada yang data untuk apa tuh saya bingung. Terus saya agak khawatir Ya, kan. curiga-curiga gitu ya. Curiga gini, minta kakaknya ya. Nanti buat apa? Surat tugasnya mana? Oh, saya orang situ kok. Bu Bidan kenal. Orang situ putranya Pak ini. Oh ya udah maaf. Nah, makanya Ya. itu Mas, untuk kemudian mengeliminasi ya orang-orang kecurigaan ini benar-benar resmi atau tidak, makanya petugas Pantarlih ini nanti kami apa ya? Lengkapi dengan ya itu perlengkapannya pakai identitas itu. Jadi Pakai dari identitas. jauh aja udah baru nyagak ke motor lah, mungkin tuh baru jalan ataupun salam udah kelihatan, oh ini Pantarlih yang mau Iya, nyoklit kalau nggak pakai gitu. seragam kan ada tamu masuk kita, jangan-jangan debt collector itu Pak, begitu Pantarlih. Oh iya, Betul. iya iya. Jadi wajib Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak pakai identitas kayak begitu surat tugas, kita sebagai yang didatangi berhak menolak. Ya, seperti itu. Makanya ditanyakan dulu bahwa mereka keabsahannya sebagai petugas itu harus menunjukkan ID card-nya, pakai RA itu atribut-atributnya itu, Mas. Ya, jadi pencocokan data pemilih ini mulai tanggal 12 Februari sampai 14 Maret. 14 Maret 2023. Iya. Tapi setelah itu nanti ada pencocokan lagi. Yang Jadi- tadi kaitannya dengan yang pindah tugas, pindah kerja, pindah alam. Itu gimana? Ya, kan ini kan awal itu ini awal. untuk namanya kan penyusunan data pemilih. Oh, ini penyusunan dulu ya ya. Iya, nanti kan sampai 2024 ada jenjang-jenjangnya gitu Oh ya. iya iya Di iya. awal permulaan gitu kan sebenarnya ini juga sudah dari tahap rentetan dari awalnya itu dari 14 Oktober 2022. Nah, ini cuman kan rangkaiannya macam-macam tahapannya. Nah, ini ketika sudah dapat namanya DP4 sinkronisasi, hasil sinkronisasi, ini kan kemudian kita turun untuk mencocokkan dengan data di lapangan gitu kan, dicocokkan namanya. Makanya coklit pencocokan dan penelitian. Sudah betul enggak yang terdata di daftar pemilih ini sesuai dengan yang mereka dokumen kependudukan yang mereka pegang. Nah, makanya nanti untuk warga yang kami datangi siapkan KK sama KTP. Kalau kayak misalnya gitu. nggak punya kakak, kebetulan anak tunggal, kan nggak punya kakak. Kan KTP. Yang Iya. pertama itu KTP dulu. Pasti Iya. kan punya KTP. Iya. Karena syarat jadi pemilih itu punya KTP-L dulu, Mas. KTPL dan kakak ya. Iya. Kalau kakak nggak punya ya adik ya kan. Oh, bude Pak Ade gitu aja. Ya ya oke kawan Rasika, nanti tugasnya petugas Pantarlih itu apa aja, nanti kawan Rasika juga pasti pengen tahu apa yang ditanyakan. Ini pertanyaannya sesuai dengan tugasnya atau enggak, nanti tanyaannya macam-macam, jumlah kekayaan atau apa misalnya ya. Iya. Ini tugasnya apa aja kita juga perlu tahu. Atau mesti, Bu, anaknya yang masih gadis sudah berapa gitu ya. Nah, atau Karena kan tetangga kan tahu. Iya. Masih sekolah di mana gitu ya. Sudah punya suami lagi belum? Nah, ya oke, nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Kawan Rasika, kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita masih seperti tadi yang kita obrolin, pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih, dan masih bersama Ibu Lailatul Isah, SPDI, Sarjana Percaya Diri Indonesia. Iya, orang harus percaya diri ya, jangan gampang percaya sama orang lain. Selain percaya diri, percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu yang penting dilengkapi dengan data itu baru dipercaya. Nah, siapapun kalau nggak punya data, Data, jangan ya, dipercaya. apalagi di media sosial, ngakunya
ini punya pegawai ini masih sendiri. Wah, ternyata banyak yang ketipu. Iya, karena tidak dilihat datanya. Tidak dilihat data sesungguhnya, iya kan? dokumennya. Nah, Iya. makanya ini perlu nih coklit data pemilih. Ya, Betul. tadi Ibu untuk petugas ini kita harus juga perlu tahu nih kawan Rasika. Iya. Tugasnya apa saja, yang ditanyakan apa aja. Oh, jangan-jangan nanti sampai ke pribadi itu kan nggak boleh kan, karena ada patokannya tugasnya tuh Iya, apa iya, aja biar iya. kawan Rasika tuh tahu. Ya kan, dan yang disiapkan apa aja tadi kalau nggak salah KTP dan KK. Betul, itu Terus yang disiapkan. disiapkan. Ah. Misalnya kan dalam waktu itu ada yang tugasnya luar kota atau apa misalnya, bisa nggak misalnya kita Video call. datanya apa aja sih tinggal disiapin aja terus diisi Betul, sendiri, kan betul, nggak perlu tanda tangan ya? Enggak, jadi cukup nanti yang salah satu anggota keluarga yang ada di rumah itu yang kemudian kita datangi untuk mencocokkan ya dan meneliti data yang ada, dokumen-dokumen kependudukan yang mereka miliki dengan data kita. Nah, ini makanya namanya pencocokan. Pencocokan. Sudah cocok enggak NIK-nya, NKK-nya. Nah, makanya kan butuh KTP sama KK karena ada NIK dan NKK. Ya, ini kawan Rasika juga perlu diingat ini. Jadi dokumen yang ada di rumah Anda untuk disiapkan yaitu KK sama KTP, sehingga ketika ada yang bepergian yang di rumah ada minimal anak Anda misalnya bisa dikasihkan fotokopiannya untuk dicek itu Bu ya. Karena kan nggak perlu tanda tangan. Iya, tanda tangannya yang ada di rumah yang ditemui. Yang ditemui, Nanti mewakili. kan ada, mewakili, karena kan Oh. nanti satu kakak itu kan didata semua. Berapa orang sih dalam satu kakak ini yang kemudian mereka sudah punya hak pilih. Oh, Nanti yang kita punya datanya pilih. kan disiapkan, baik KTP Oh, iya, maupun kakaknya. Nanti kita cek satu-satu sesuai ndak NIK-nya, NKK-nya, namanya. Ini kan kadang-kadang NIK-nya, ada NIK, NKK, terus nama, tanggal lahir. tanggal lahir. Iya, seperti itu. Oh, jangan Alamat. detail Iya, kan banget detail. Bu, tanggal lahir. Karena ada 12 elemen data dalam DPT itu. Jadi ada nama, NIK, NKK, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, jenis kelamin, terus jenis disabilitas, keterangan rekam, status kayak gitu sih. Oh, Jadi, detail banget ya. betul. Jadi di situ kita detail sekali karena seumpama namanya Mas Agus gitu ya. Nah, Mas Agus ini kan nama yang banyak orang suka nih, populer kan. Iya. Nah, ini Agus siapa? Ada komunitasnya. Nih Pak Agus atau Mas Agus ikut komunitas Betul, Agus. komunitas Agus itu kan. Iya. Nah, ini kan nanti kemudian ini Agus yang RT1. RT1 ternyata ada 3 orang. Ini yang umurnya berapa? Oh, ini yang umurnya baru 17 tahun. Oh, ini Pak iya. Agus yang sudah ini umur berapa gitu kan. Kita tahu dari situ elemen data itulah yang kemudian bisa membedakan, walaupun di situ mungkin ada berapa Agus, tapi mereka kemudian spesifik. Ada lagi yang lebih unik adalah di NIK. Satu orang itu punya satu NIK. Satu orang satu NIK itu udah pasti beda ya itu, kan. dan itu yang dipakai seumur hidup satu NIK itu. Jadi kan, nah dari elemen-elemen inilah yang kemudian kita cocokkan sesuai enggak gitu kan. Jangan-jangan pernah makanya namanya juga penelitian, pencocokan dan penelitian. Makanya petugasnya harus benar-benar teliti. Nah, karena pernah ketika ini salah input satu angka saja ya. Ini kan kemudian karena pakainya aplikasi, ketika kita panggil lah pakai nama itu nggak keluar, atau pakai nick itu nggak keluar karena beda satu angka. Itu pernah. Terus pernah juga ada yang kejadian mungkin biasanya pakai CH atau KH gitu Ahmad gitu. Ejaan lama. Ejaan lama. Jadi soe gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus data kita itu memang harus benar-benar cocok dengan dokumen kependudukan yang mereka miliki. Itu yang kemudian kita cocokkan di situ. Nah, dari elemen-elemen itu makanya kami butuh yang namanya dokumen-dokumen kependudukan itu, baik KTP maupun kartu keluarga. Ya, jadi yang ditanyain cuma data dokumen aja Bu ya, bukan untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Enggak. Karena kita memang hanya mencocokkan data. Ya, nih kawan Rasika. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting siapkan fotokopi KTP atau KK. Ketika ada petugas
dan Anda tidak ada di rumah, yang ada di rumah bisa melayani sehingga nggak merepotkan petugas bolak-balik nggak ketemu ya kan. Tapi waktu untuk Nyoklit. coklit itu waktunya apa? Malam jam 12 malam sih saya sempatnya data malam mau nyun sewu Pak. Ya, fleksibel, fleksibel. Oh, sih fleksibel. sebenarnya. Nggak ada aturan dari KPU jam berapa? Nggak ada jam kantornya. Oh, Jadi kalau fleksibel. fleksibel kita sesuaikan juga dengan nanti yang kita datangi kan, karena memang mungkin ada orang-orang yang memang dia 24 jam di rumah ya. Ada yang mungkin di rumah, ada juga yang untuk orang-orang yang punya pekerjaan berangkat pagi pulang malam. Nah, ini kita juga harus sesuaikan, apakah kita kemudian mendatangi hari Sabtu Minggu atau mungkin oh iya dia kalau sudah di jam 7 sudah di rumah, kita datangi jam 7 malam seperti itu. Makanya yang pertama kali harus dilakukan oleh Pantarlih ini kemudian datang kepada Pak RT atau Pak RW untuk berkoordinasi bahasanya kalau orang Jawa Mono kulok nuwun. Ya tonggo dewe, petugasnya kan tonggo dewe juga. Tapi kan tetap harus memperkenalkan diri. Pak, saya dapat tugas dari KPU sebagai Pantarlih. Selama mungkin 1 bulan ini kami akan mendatangi rumah warga, dan biasanya kan kalau sudah ada semacam pemberitahuan kulok nuwun kepada Pak RT atau Pak RW-nya kan mereka akan memberitahukan. Jadi kalau sekarang kan ada yang punya grup-grup RT tuh. Nah, tinggal ngomong lah nanti siap-siap. Kalau bahkan mungkin kalau sudah ada tahu nanti yang datang siapa? Namanya si Didi itu. Sekarang informasi mudah didapatkan betul, ya. Betul. Ini kan benar. Ini juga memberikan mereka kemudian tidak was-was lagi, kekhawatiran kok. Oh ya, itu kalau kemudian kenal kan, oh ya sing di sana itu ya kan lebih enak. Ya benar. Itu betul hanya ini loh. Siti mungkin nanti yang datengin Siti yang jadi petugas. Siti yang jualan soto. Iya. Oh iya. Seperti itu. Tapi nggak ada pengantar, misalnya tanda tangan RT RW nggak perlu karena ya. kita kan sudah lengkapi dengan ID card, dengan perlengkapan atribut-atributnya itu yang menunjukkan bahwa ini petugas dari KPU. Makanya badan ad hoc itu harus yang berdomisili yang ada di daerahnya masing-masing. Betul. Sehingga tidak menimbulkan praduga atau prasangka yang gimana ya. Satu itu, kedua juga mengenali wilayahnya. Ya. Tadi yang harus disiapkan itu ya apa? KTP sama KK. Ini apa? Sebentar. Terus apa kalau sudah mendapatkan apa itu? Oh iya, kalau sudah dicoklit ya dicoklit, kan sudah dilihat, dapat permen enggak dari petugas atau apa? Iya, nanti kami souvenirnya cuma stiker. Oh, stiker. Jadi untuk menandai bahwa Pantarlih sudah sampai ke tempat panjenengan, nanti kita akan ada stiker. Yang di stiker ada tulisannya siapa saja yang jadi pemilih. Nanti di situ juga ada logo-logonya, ada tanda tangannya juga. Dan itu nanti kalau stiker ditempel di mana? Diwajibkan ditempel di mana? Kan harus di depan ya, biar kelihatan depan, ya. Itu bisa kemudian di jendela, di pintu. Mungkin kalau pintunya baru dicat atau temboknya baru dicat, di gerbang juga nggak masalah. Yang jelas kelihatan menandai bahwa rumah tersebut sudah didatangi oleh petugas Pantarlih. Ya, ini memang butuh kerjasama yang baik dengan warga agar kalau sudah didata, dapat stiker ditempel di tempat yang mudah dilihat sehingga untuk pencocokan kembali itu nggak repot. Ya kan, karena kalau ditempel di dalam rumah kan harus masuk rumah lagi. Makanya nanti untuk penempelan stiker ini petugas juga harus minta izin sama yang punya rumah. Yang nempelin petugas atau stiker dikasihkan aja terserah nempelnya? Petugasnya. Oh, petugasnya. Khawatirnya kalau dikasihkan sama yang punya rumah lupa. Nanti gitu, lupa kan disimpan. Jadi untuk kemudian memastikan bahwa stikernya ini terpasang, nanti yang memasang adalah petugas Pantarlihnya ya. Pantarlihnya ini yang memasang. Nah, untuk memasangnya ini minta izin dulu sama yang punya rumah. Boleh enggak saya mau masang ini mungkin di jendela apa di mana gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kalau ternyata ini baru dicat atau rumah baru, jangan. Ya udah nanti di gerbang ataupun mungkin kalau ada semacam posnya itu ya kan, kadang dulu ada itu kotak pos, nah ditempel di situ. Jadi kelihatan, tapi tetap harus ditempel. Yang penting aman, jangan sampai pas
pencocokan lagi udah terkelupas atau apa ya kan? Jadi, harapannya dalam 1 bulan nggak terkelupas. oh cuma 1 bulan aja. Nggak, maksudnya kan kalau yang nempelnya ndak kalau itu udah lama sampai Sampai stiker kapan? itu sampai bisa bertahun-tahun, puluhan tahun juga ada. Oh, Karena sama. di rumah saya itu Kena hujan juga nggak apa? enggak, kalau enggak, maksudnya kalau yang Kalau di luar biasanya lah ya di kan? luar, maksudnya kalau yang di luar itu khawatirnya kan kayak gitu ya. Biasanya makanya pasangnya kan kebanyakan di jendela atau di pintu depan, ya, Nah, ya. ini mengantisipasi aja kalau tuan rumahnya nggak memperbolehkan karena rumah baru atau baru dicat. Iya, Nah, nanti itu baru dicat nunggu kalau udah lama lah 3 bulan lagi baru ditempel. ya, itu kan makanya kan Eman-eman, iya. padahal kan itu untuk menandakan bahwa petugas kami sudah sampai gitu loh, bahwa mereka ini loh bukti tanggung jawab mereka sudah laksanakan itu kan dengan adanya stiker. Kemudian kami bisa mengontrol ataupun mungkin dari bawah sini kan biasanya mereka juga mengawasi ya. Iya. Nah, bawah sini kan ada namanya PDK, ini kan biasanya mereka 1 orang kan nggak mungkin mengikuti kita. Ada yang dalam 1 desa ini yang paling sedikit mungkin 3 TPS itu enak. Ada 3 orang pantarlih. Ada juga dalam 1 desa itu 48 pantarlih. 1 desa 48 orang pantarlihnya. idealnya berapa sih? Ini tergantung jumlah penduduk jumlah Oh, pemilihnya. jumlah pemilihnya. Enggak, maksudnya karena range-nya macam-macam itu kan jumlah pemilih antar 1 desa ini kan, kemudian bahasanya untuk kemudian mereka orang lain lah, pihak-pihak lain yang mau pengen mengawasi, benar-benar enggak sih pantarlihnya itu turun, karena khawatirnya kan mereka cuman mengerjakannya di meja. Datang ke rumahnya Pak RT, Pak RW, Pak RW-nya hafal nih. Oh iya, karena mereka punya data juga, akhirnya nggak turun. Iya, Ini iya, salah iya. satunya. Kemudian kita menjaga bahwa mereka pantarlih ini benar-benar datang dari rumah ke Iya. rumah. Nah, ini monitoringnya ataupun ya pengawasannya dengan si stikernya ada. Jadi seperti itu. Pernah, makanya kenapa saya bilang di mana diletakkan di tempat-tempat yang bisa dilihat walaupun mungkin tidak di ini ya. Ini pernah pas karena rumahnya baru dicat, mau hajatan nggak boleh dipasang gitu kan. Sama ada gitu. Makanya petugasnya ngasihin. Nah, ini kemudian untuk antisipasi itu nanti bisa dipasang di gerbang kayak gitu kan. Iya. Atau mungkin ada itu kotak posnya yang agak di luar dikit lah kayak gitu. Itu ukurannya kecil atau besar sih, Bu? Kecil segini segini. Oh, segini ini ya. Oh, iya. ya kecil berarti Kecil, ya. stikernya kecil. Kalau gede kan Enggak, memang nutupin dan pemandangannya dilihat nggak enak. Nggak ya enak, kan? betul. Kecil Iya. sebenarnya, cuman kan Kecil. kalau mungkin itu baru dicat kan mungkin agak mengganggu bagi mereka yang Iya. perfeksionis kan mungkin Ya. mengganggu pemandangan. Agak kikir. Ya enggak sih. Ya maksudnya orang kan juga seneng estetika ya kan. Oh, baru bagus kok ditempelin ini nggak enak. Tempelin ini aja, bukan berarti kikir ya. Ya. Itu kawan Rasika. Jadi waktunya tergantung petugasnya dan bisa lihat kesibukan kawan Rasika. Misalnya kerjanya kalau di kota mungkin jelas banyak yang kerja berangkat pagi pulang sore. Kalau di desa kan habis tani atau apa. Betul. Siang itu kan udah di rumah. Di rumah banyak Tuh. yang masih di rumah ya kan. Jadi nanti mewakili. Tapi yang tanda tangan itu ada tanda tangannya nggak? Ada tanda tangan. Harus Kalau idealnya sih kepala keluarga. Jadi Kepala kalau keluarga. bisa menemui kepala keluarganya, ya nanti kepala keluarganya yang menandatangani itu. Seperti itu. Jadi kalau kemudian siapa yang bisa didatangi di situ, ditemui di situ, ya salah satu anggota keluarganya boleh juga. Ada kendala nggak petugas pantarlih dalam melakukan pendataan atau coklit ini? Tapi nanti dulu Bu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Karena kok kelihatannya lancar-lancar aja pemasangan stiker, tapi nanti akan kita tanyain lebih lanjut ada kendalanya atau enggak dan penyelesaiannya gimana. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Kita tetap pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Dan masih bersama Ibu Latul Isa SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ini bentuk dari sosialisasi agar kita semua tahu hak dan kewajiban kita sebagai pemilih dan agar nanti bisa meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu juga pilpres dan juga untuk perbaikan kualitas
demokrasi Indonesia. Dan tadi mengenai petugas Pantarlih Bu ya, ini ada kendalanya atau malah kemudahan sih? Atau malah banyak kendalanya? Ada orangnya yang pintunya digembok, mungkin ada anjingnya sehingga nggak berani masuk, ya kan? Atau gimana? Ada kendala atau lancar-lancar saja selama ini? Ya, pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya, terutama pengalaman dari sebelumnya yang pernah dialami oleh petugas-petugas kami itu ya biasa ada yang senang dan suka dukanya gitu ya. Nah, suka dukanya mungkin lebih ke suka duka gitu ya. Ya kayak mau sambutan perpisahan suka dukanya. Suka dukanya. Pesan dan kesan gitu ya. Pesan dan kesan. Kesan-kesannya zaman dulu gitu. Iya. Ketika petugas kami ini kalau untuk daerah-daerah atas ya, daerah-daerah Petung, mulai Kajen ke atas ini yang ya, ini apalagi ini udah ini di musim penghujan, ini biasanya memang kendalanya di alam. Jadi kan hujan, walaupun mungkin mau ke tetangganya kan, kalau hujan kan mesti bawa payung. Nah ini mungkin akhirnya itu sih kendalanya cuma di alamnya aja hujan. Dari tuan rumah nggak ada kendala? Nggak ada kan, karena mereka nunggu di rumah. Maksudnya? Oh iya, untuk penyambutan gitu. Penyambutannya kalau untuk gimana? warga Kabupaten Pekalongan, saya merasa bahwa warga Pekalongan ini welcome dan ramah sekali. Kita kan welcome, betul, ramah banget. Mereka terbuka untuk petugas, apalagi ini dengan sudah disosialisasikan bahwa Pantarlih nanti akan segera mendatangi dengan kemudian atribut-atributnya, maka akan semakin mereka ini menerimanya dengan terbuka dan ramah gitu. Apalagi nggak cuma sikap yang terbuka ramah, terus melayani petugasnya. Ada rokok sebungkus buat kamu. Minum teh dulu, ngopi dulu. Malah lama nanti tugasnya harus ngabisin ngopi. Kalau teh sih cepet ya kan. Ya kalau kopi kan harus ngobrol lama. Padahal satu petugas Pantarlih mendata berapa orang Bu? Maksimal 300 per TPS. Maksimal itu satu orang ya satu orang Pantarlih, karena satu Pantarlih itu untuk satu TPS, jadi maksimal 300 orang. Jadi 300 orang bukan kakak ya? Orang. Kakaknya kan tergantung dari ini ya. Ini ringnya sih rata-rata sih di angka 250-260-an orang sih, tapi maksimal sampai 300 lah. Ini mesti terselesaikan dalam waktu tadi tanggal 12 Februari sampai 14 Maret itu harus terselesaikan. Harus selesai. Iya. Pasti yang sudah pasti selesai. Mereka malahan biasanya sebelum waktunya itu terselesaikan. Iya. Pengen tahu enggak Mas tadi suka dukanya pada waktu teman-teman petugas itu? Ya ini nih. Saya punya cerita unik dari teman-teman dulu yang sudah jadi Pantarlih. Ini salah satunya kalau yang di daerah Wonokerto. Nah, ini kan rob lah. Ini kan apalagi ini sama nih. Bulan-bulan ini kan sudah mulai banyak kiriman air lah ya. Ini mereka kemudian tidak bisa mereka harus jalan kaki Mas dari rumah ke rumahnya itu, karena ya rob itu kan mereka lebih efektif jalan kaki kayak gitu, karena memang jalan-jalannya, halamannya sudah tergenang air. Itu petugasnya udah terbiasa karena lingkungannya jadi tahu. Cuman mungkin kalau ujung ke ujung agak ini lumayan sih. Cuman ya itu karena keadaan lingkungannya yang kayak gitu, yang daerah-daerah utara ini rob itu yang pernah kami alami. Terus kalau untuk daerah selatan, ini contohnya di Lebak Barang itu kemarin ada salah satu Pantarlih kita, karena rumahnya kan biasanya pedukuhan gitu. Nah ini kan jalannya belum semua punya akses jalan aspal ataupun jalan yang lebih baik. Nah, ini mereka harus jalan kaki lewat pematang sawah Mas. Itu pas itu jadi dia jalan kaki dari rumah sini ke tetangganya, tapi karena jauh-jauh ya, lumayan jauh-jauh, tapi dia lewatnya pematang sawah gitu, jalan kaki juga. Itu sih yang di Pekalongan. Kalau ada sih tetangga daerah, tetangga kota itu yang daerah kota ini ya, yang daerah kota memang ya ini mereka kendalanya mungkin lebih banyak kalau... Iya, mereka ada yang kemudian ya itu rumahnya gembokan. Jadi nunggu untuk dibukakan pintu lama sekali. Yang ngebukain pintu pembantunya, nanyainnya macem-macem dulu. Habis itu ada lagi yang punya anjing kan. Jangan lihat saya. Kan ngobrolnya sama anjing ya. Punya anjing, tangannya sambil gini kan, saya merasa tertuduh.
Iya, Jadi kan, bercanda. iya kan ada yang kadang, orang-orang kaya Iya. yang kemudian mereka punya penjagaan anjing gitu. Iya, Jadi iya, belum ketuk pintu sudah digonggongin dulu. Jadi kayak gitu. Emang ada Bahkan kejadian juga? ada yang sampai kemudian sudah silahkan masuk gitu ya, nunggu tuan rumahnya, anjingnya masuk nih, yang dari dalam ada lagi kan beda, kegigit sama anjing itu ada juga. Nah, itu dapat apa nih dari Ya. KPU karena ini Ya. kan tugas, lagi Iya, tugas. betul. Kalau selama tugas ya Diasuransikan. ya ada yang namanya bukan asuransi sih, tapi ya kita namanya semacam ini, ya semacam asuransi seperti itu, kita tanggung pembiayaan untuk ini ya pengobatan gitu sih. Jadi seperti itu. Oh ya, ini luar biasa. Berarti KPU benar-benar memperhatikan badan ad hoc ini. Karena ketika bertugas ada sesuatu yang menimpa, sengaja atau enggak sengaja, ya enggak sengaja lah. Iya. Itu akan mendapatkan perhatian lebih dari KPU. Ya, kan? Ya, terus kemudian waktunya, Bu. Ini kan kadang nyun sewu, waktu petugas mungkin sudah mempersiapkan, tapi kan waktu yang menerima petugas itu kan kadang orang sibuk kan, time is money, waktu adalah uang. Kayak saya diajak kemana pergian, maaf, saya nggak ada waktu, artinya saya nggak ada uang, jadi saya nggak mau ikut. Udah pada paham. Tapi kan biasanya berapa menit, Bu? Karena kan kalau terlalu lama kan kita juga, aduh, nanti ini lagi acara ini misalnya. Ya paling Perkiraan biar kawan Rasika tahu. Rata-rata ya 10 sampai 15 menit, karena kita akan mencocokkan data-data itu. Ketika sudah siap kita cocokkan, kalau sesuai kan akan lebih cepat. Habis kayak gitu semua ada perubahan ataupun apa, kita kata ini sesuaikan di situ, setelah habis itu tanda tangan. Jadi 10 sampai 15 menit insya Allah kalau udah datanya jadi lengkap. kawan Rasika nanti kalau ada dapat tugas pantarleh yang mencocokkan data pemilih, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk diluangkan waktunya, apalagi tetangga kita ya kan. Karena kalau kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah. Betul dan jadi sekali. berkah ya kan. Bijak sekali. Ini materi khotbah Jumat nanti, Bu. Oh iya. Ya, itu waktunya itu. Kemudian kendalanya ya hampir-hampir nggak ada ya kan. Kalau tadi kan insiden misalnya ada yang digigit anjing, tapi tetap dapat perhatian dari KPU. Kemudian berarti pelaksanaannya tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret. Ya, ini akan selesai, dan di persiapannya cuma persiapkan datanya, dan juga datanya itu berupa KTP atau KK, sehingga ya ketinggal petugasnya ini silakan. Nah, medang-medang yang ditanyain tinggal sambil menikmati cemilan atau apa, nyantai Bu ya. Yang penting disiapkan itu, cuma tanya jawabnya. Kalau ada yang, karena petugasnya kan udah menyiapin data sebelumnya, udah punya kan. Kami akan siapkan bekali juga mereka data pemilih dalam satu TPS itu. Jadi sudah ada. Jadi makanya pencocokan datanya kita dengan datanya yang dipegang oleh pemilih. Ya, oke, luar biasa. Nanti kita lanjutin lagi, Bu. Kawan Rasika, asik sekali. Kita tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi nanti ketika kita ada kehadiran petugas pantarlih, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Ya, oke. Tema kita masih tadi pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Tadi kita juga perlu review lagi yang awal ini, pencocokan dan data penelitian coklit data pemilih ini gunanya atau buat apa sih fungsinya? Kok perlu dicocokkan lagi? Ini silakan. Iya, gunanya kan untuk kemudian nanti untuk memastikan berapa sih pemilih kita gitu ya. Memastikan berapa pemilih kita, satu. Ya, yang sesuai dengan ini ya. Yang terus, sesuai. kemudian untuk kemudian kita tahu juga berapa logistik dan semua persiapan itu kan dari hasil coklit ini. Iya, berarti logistiknya yang dibutuhkan. Surat suaranya. Karena jumlah surat suara itu sesuai dengan jumlah pemilih. Seumpama di situ dalam satu TPS 1 ada 255 pemilih. Nah, nanti akan disiapkan surat suara 255 plus 2%.
Oh, plus 2%. Ada 2%. Oh, enggak 2,5% Iya, sesuai ini- hukum agama, Bu. 2,5%. zakat ya. Zakat. Oh, plus 2% itu plus 2%. gunanya untuk Oh ya, gunanya nanti kalau seumpama ketika ternyata ada yang rusak lah ya, iya, rusak ininya, surat suaranya, ataupun ketika salah coblos. Nah, ini ada kesempatan 1 kali untuk mengganti. Oh, kalau salah coblos. Ataupun kemudian kalau ada juga kalau yang namanya pindah memilih. Pindah pemilih. Oh, Seumpama iya, Mas Jamil, nah rumahnya kan tujuan Seraki nih. Nah, pas hari pemilihan di Wira Desa nih banyak acara, nggak bisa memilih di Seraki. Ini kan kemudian bisa pindah memilih karena ada tugas. Nah, ataupun pas dapat tugas ke Semarang. Nah, ini bisa kemudian pindah memilih. Nah, inilah yang untuk orang-orang yang pindah memilih ini memakai surat suara yang tambahan 2% ini, Mas. Oh ya, tapi Gitu. harus syaratnya untuk pindah memilih itu Ya harus ini dulu, kemudian lapor Lapor baik ke PPS maupun PPS. KPU, baik itu KPU. yang tempat asalnya maupun yang didatangi. Jadi salah satunya ya kemudian kita lapor untuk bisa pindah memilih seperti Oh, harus itu. dari KPU ya, izin bisa, KPU bisa. yang dia Mm-mm. pindah memilih itu ya. Salah satunya Mas, malah udah tahu nih nanti tanggal 14 Februari posisinya di Semarang karena Oh, ada iya. ada bintek 1 bulan ya. Jadi kan jauh-jauh hari sudah tahu. Ini dari sebelum berangkat ini bisa ke PPS-nya. Bilang sama PPS-nya nanti saya mau pindah memilih PPS di di desa itu ya. desanya jenengan di Ah, ah. Kelunjuan, nanti akan dibikinkan namanya, kalau dulu namanya form A5, kalau sekarang form pindah memilih. Di situ nanti akan dituliskan dengan kemudian dicek kan dari itu, oh ini KTP-nya kan dilihat namanya, nicknya, nanti akan kita cek. Masih ingat cek DPT online? Iya, Nah, cek itu di situ DPT nanti online. kita bisa lihat tahu, oh ini di TPS berapa? Oh, di TPS 1 Kelunjuan. Nanti akan ke Semama, di Semarangnya di mana desanya. Nanti kan akan kita. Nah, kalau sekarang bisa kemudian kita bisa memastikan nanti di sananya mau di TPS berapa bisa, karena ada namanya Sidalih ini sudah terintegrasi, Mas. Jadi nanti di pada waktu di Semarangnya kita akan, Mas Jamil akan langsung, oh nanti Mas Jamil di TPS 4. Itu sudah bisa ditentukan di situ. Kalau sudah kita komunikasi Dengan PPS ataupun KPU. PPS desa atau KPU. KPU Kabupaten Pekalongan. Oh. Ataupun kalau sudah di sana, nah monggo nanti bisa juga dengan KPU-nya Semarang ataupun PPS-nya yang di situ. Nah, panjenengan nanti, oh saya ternyata kan masih di sini. Nanti saya mau pindah memilih, ikut memilih di Di Semarang. enggak boleh langsung seketika saat itu juga pas Nggak bisa. pemilihan Ada, tidak bisa. ada ininya, ada jeda waktunya. waktunya. Iya, Oh. ada waktunya. Kita atur maksimal adalah 7 hari sebelum 7 hari hari. H. Iya. Karena saya juga waktu Pilpres atau pemilu tuh KTP saya Pekalongan, saya ada di Semarang, saya sebagai warga negara yang baik, saya ke KPU untuk mau Pindah nyoblos memilih. pindah memilih di Semarang, dan alhamdulillah terlayani dengan baik, sehingga hak suara saya ini kan ini memang sangat saya jaga Betul, agar betul. bisa ikut pesta demokrasi waktu itu. Ini sebelum kita ngobras berpalekat loh Bu, bukan beras. Luar biasa. Kok tangan dong buat saya. Ya, oke. Dulu closing statement apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika untuk tema kita kali ini? Oh iya, kepada warga Kabupaten Pekalongan, nanti kan kedatangan petugas coklit ya, mungkin lebih familiar petugas coklit atau pantarlih nanti ke rumah-rumah panjenengan, silahkan siapkan KTP dan KK seperti itu. Dan kemudian ini kalau dari sekarang pengen memastikan apakah sudah tercatat sebagai pemilih atau belum, silahkan kunjungi web kami di cek DPT online .kpu.go.id. Nanti akan kita kelihatan sudah sebagai pemilih atau belum. Nanti kalaupun belum kan silahkan nunggu ataupun kemudian bisa melapor ke petugas ataupun PPS. Seperti Iya, itu. oke. Terima kasih Bu Laitul Isa yang udah nemenin kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, sehingga memudahkan petugas dan juga warga untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi petugas pantarlih, apa saja yang perlu disiapkan agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama Mas Sehat Jamil. selalu, lancar Amin, selalu. amin, amin, sama doa yang Salam baik untuk buat Mas Jamil. teman-teman KPU. Insya Allah. Lancar dalam tugas, Amin. sukses pribadi maupun Amin. pekerjaan. Amin, amin, amin. Ya, kawan Rasika, nanti ngobras kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. 88,9 FM
Rasika Pekalongan.